Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami pada mata kuliah perpajakan dengan judul Tata Cara Keberatan dan Banding. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Putri Widyaning Tias dengan NIM 171, Faisal Fahmi dengan NIM 172, dan yang terakhir saya sendiri, Elsa Yuliasari dengan NIM 173. Tata cara keberatan dan banding. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. 4. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. 5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan perundang-undangan perpajakan. Pengajuan keberatan dan waktu. Ketentuan pengajuan keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP di tempat WP terdaftar. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan 1 tahun atau masa pajak. Jangka waktu pengajuan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKPB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Tata cara pengajuan permohonan banding. Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak dengan syarat 1. Tertulis dalam bahasa Indonesia. 2. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima. 3. Dilampiri salinan surat keputusan atas keberatan. 4. Terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. 5. Jumlah pajak yang terutang dimaksud sudah dibayar sebesar 50%. Imbalan bunga. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan SKPBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding. Apabila yang bersangkutan tidak atau belum puas dengan putusan pengadilan pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dan hanya dapat diajukan 1 kali. Alasan-alasan peninjauan kembali sebagai berikut. 1. Putusan pengadilan tidak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat. 2. Terdapat bukti tertulis baru, penting dan bersifat menentukan. 3. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. 4. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 5. Putusan nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu peninjauan kembali dan putusan banding. B. Jangka waktu peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru. Permohonan peninjauan kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim pengadilan pajak. C. Putusan banding. Putusan banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atau atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Putusan banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta bukan keputusan tata usaha negara dalam sejarah banding. Jika dibuatkan presentase
putusan banding, maka sebagian besar putusan banding berpihak ke wajib pajak. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan. Pembukuan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur mengumpulkan data informasi keuangan, sedangkan pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengisian SPT perhitungan penghasilan kena pajak, perhitungan PPN dan PPNBM, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 2. Pemeriksaan. Direktorat Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuannya antara lain: 1. Pemberian nomor pokok wajib pajak. 2. Penghapusan nomor pokok wajib pajak. 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. 4. Wajib pajak mengajukan keberatan. 5. Pengumpulan dan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto. 6. Pencocokan data atau alat keterangan. 7. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 8. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Perkenalkan, nama saya Faisal Fahmi dengan nomor NIM 63030200172. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang tata cara dan banding yang telah disampaikan oleh Mbak Elsa dan juga Mbak Putri Widya. Selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan bagi petugas pajak. Yang pertama, pegawai pajak yang karena kelalaian atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dapat kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pegawai pajak yang dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan dan investigasi, dan apabila terbukti melakukannya dapat kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pegawai pajak yang terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak dapat diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang keempat, pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri dapat diancam pidana sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya. Yang kelima, pegawai pajak yang tidak dapat dituntut yaitu apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu sanksi pajak. Dalam ketentuan perpajakan dikenai dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi pajak administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah sanksi pidana berakibat pada hukum badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda atau dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut dengan bunga, denda atau kenaikan. 1. Sanksi administrasi meliputi A. Denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda dapat ditambahkan dengan sanksi pidana jika pelanggaran yang sifatnya disengaja. B. Sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima atau dibayarkan.
Perhitungan bunga hutang pada umumnya menetapkan pada bunga madmu atau bunga berbunga, sementara sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga madmu. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak kurang dibayarkan. C. Kenaikan sanksi. Kenaikan sanksi adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa bersifat berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Sanksi kenaikan biasanya kenakan wajib karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak yang terhutang. 2. Sanksi pidana. Denda pidana sanksi berupa denda pidana yang dikenakan kepada wajib pajak dan diancam juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma dengan pidana. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. B. Pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancam kepada saksi pelanggar norma itu dengan ketentuan sama dengan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. D. Pidana penjara. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pihak pejabat dan kepada wajib pajak. Itu tadi beberapa penjelasan materi tentang cara banding. Sekian dari kelompok kami.